Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan,
Tuhan, kudus, kudus. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Layak sembah, layak puji, layak memuliakan. Kudus, kudus Tuhan, You're on my heart.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Hamba-Mu Kau izinkan untuk membawakan sabda firman kebenaran, dan kami akan sampaikan kepada saudara-saudari kami yang mendengarkan, semuanya menjadi pelaku firman seperti yang Tuhan ingini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat siang. Dalam situasi kondisi perekonomian ini, ya bisa dikatakan menurut dunia ini cenderung menurun, ya, akibat wabah dari COVID-19, yang dimana wabah tersebut itu mendunia, mengakibatkan sistem perdagangan perekonomian di dunia itu berubah 180 derajat. Yang dimana tadinya dagang tradisional hanya biasa-biasa saja, mau nggak mau sekarang dipaksa harus belanja sesuatu dengan cara online. Bahkan tidak sedikit perusahaan yang bangkrut, yang bisa bertahan aja sudah bagus. Bahkan yang bertahan pun semakin kesini semakin tidak tahan. Dan begitu banyak pekerja pengusaha yang kerja, jam tayangnya dibatasi, waktu kerjanya juga selang-seling, dan bahkan insentifnya dipotong. Ditambah lagi dengan krisis minyak, di mana telah terjadi perang Rusia dengan Eropa, sehingga minyak naik 30, 50, bahkan 100%. Mau nggak mau semua bahan baku, bahan pangan pun ikut naik. Semakin sulit kalau kita melihat cara dunia. Tapi sistem dunia di mana orang ingin berusaha. Berusaha, pertama dia harus punya modal. Modal itu harus dikalkulasikan. Apakah tempatnya itu sewa atau beli? Kalau sewa berapa, beli berapa? Modalnya berapa? Karyawannya berapa? Listriknya berapa? Kalau ada pakai air, pakai pam berapa? Ya, keuntungannya berapa? Dan begitu dibuka untung belum tentu. Kalau rugi sudah pasti. Balik modal saja sudah syukur. Betul apa betul? Tapi kita lihat caranya Tuhan itu begitu luar biasa. Kita ingat ya cerita tentang di mana murid Tuhan Yesus itu bertanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kasihan orang banyak ini sudah sehari-harian mengikuti Engkau. Mereka lapar. Garis bawahi ya perkataan ini ya. Tuhan bertanya, apa yang ada padamu? Tuhan tidak pernah bertanya apa yang tidak ada padamu. Dia selalu bertanya apa yang ada padamu. 5 roti, 2 ikan. Diambilnya 5 roti 2 ikan, Tuhan mengucapkan berkat terima kasih kepada Bapaknya. Dapat mengenyangkan 5.000 laki-laki
belum termasuk istri dan anak-anaknya, sisanya 12 bakul. Betul apa betul? Caranya Tuhan ya tidak bisa dipikir dengan akal sehat atau dengan logika. Cara manusia ya, pertama tempat sewa, beli modal ya kan, karyawan, listrik, air ya, dan tiap bulan harus untung berapa. Untung belum tentu, kalau rugi sudah pasti. Balik modal aja sudah syukur. Betul lah betul. Caranya Tuhan dengan caranya manusia itu sangatlah jauh berbeda. Caranya manusia, pertama, begitu dia usaha pembangunan yang akan dibuka usaha tersebut, yaitu dia meletakkan batu pertama. Tapi caranya Tuhan dengan cara apa? Apa yang ada padamu, maka itulah yang diletakkan kepada Tuhan. Yaitu apa? Diberikannya 5 roti 2 ikan tersebut kepada Tuhan. Ya, itu adalah memberi dan menabur kepada Tuhan. Memberi menabur kepada Tuhan, 5 roti 2 ikan mengenyangkan 5.000 laki-laki, belum termasuk istri dan anak-anaknya. Sisanya 12 bakul. Sungguh luar biasa. Begini caranya. Seringkali kita orang percaya salah mengartikan ya bagaimana tentang halnya menabur. Kalau Anda menabur, Anda itu kalau berpikir ya dicampur dengan logika, maka taburan Anda tidak murni. Sehingga apa yang Anda tabur itu sia-sia. Ya. Ingat, jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Supaya apa? Tuhan juga tidak hitung-hitungan sama kita. Tidak sedikit. Ya. Caranya begini. Tidak sedikit ya pengusaha atau anak Tuhan itu salah dalam hal menabur. Sehingga dunia ini seperti di sorga tidak terjadi dalam kehidupan Anda. Jika Anda ingin dunia ini seperti di sorga terjadi di dalam kehidupan Anda harus mengikuti apa yang Tuhan minta, apa yang firman Tuhan katakan. Betul apa betul? Pertama, kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Apapun yang kita inginkan. Pertama, usaha, pekerjaan, bahkan karir, ya, jabatan, bahkan kalau gereja, hamba Tuhan ingin gerejanya diberkati. Hamba Tuhan itu ingin gerejanya itu jemaatnya banyak. Dan hamba Tuhan itu ingin gerejanya ya jemaatnya itu menjadi pelaku firman. Dia harus memberi contoh kepada jemaatnya. Banyak sekali hamba Tuhan berbicara tentang hal menabur. Nah, dan tidak sedikit saya cek, saya tanya satu persatu, ternyata mereka itu ya dengan sangat sombongnya, dengan sangat gagahnya berbicara dengan saya. Bahwa dia adalah hamba Tuhan yang melayani Tuhan 100%. Itu bahasa ya kebodohan yang dirohanikan menurut saya. Kenapa? Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Betul apa betul? Melayani Tuhan hanya beberapa jam saja di Sabtu dan Minggu. Sisanya ngapain? Kalau nggak tidur, nonton TV, ya kan nganggur, nggak ada apa-apa. Sesungguhnya hamba Tuhan itu, ya saya katakan, pengangguran. Bagaimana bisa menjadi pelaku firman?
Bagaimana jemaatnya itu mau mengikuti ya kan hamba Tuhan itu. Sedangkan hamba Tuhan itu tidak diberkati. Tidak sedikit hamba Tuhan itu hanya bisa meminta-minta. Padahal kita itu diberkati, tidak boleh meminta. Betul apa betul? Ingat cerita ya. Kisah Abraham. Abraham mempunyai 2 anak ya. Ishak dan Ismail. Ishak itu diberkati. Dengan cara apakah Ishak diberkati? Dia menabur. Betul apa betul? Lihat Ismail. Ismail diberi berkat ya. Lihat. Kalau diberi berkat itu hanya bisa meminta-minta. Betul betul. Persis yang dilakukan orang-orang percaya loh. Sadar tidak sadar Anda itu diberkati Tuhan dengan begitu luar biasa. Anda yang tadinya binasa, Anda diselamatkan dan diadopsi menjadi anak Allah. Betul apa betul? Setelah Anda menjadi anak Allah, artinya Anda diberkati, Anda dibaptis, Anda dipenuhi Roh Kudus, Anda bisa berbahasa roh. Betul apa betul? Apalagi kalau Anda diberikan karunia ini, karunia itu. Betul apa betul? Ya. Setelah Anda diberikan ini dan itu, berarti Anda itu diberkati. Anda harus memposisikan diri Anda itu menjadi anak Allah yang diberkati, bukan anak Allah yang meminta-minta. Betul betul. Supaya apa? Bumi ini seperti di sorga itu terjadi di dalam rumah tangga Anda, dalam kehidupan Anda sehari-hari. Anda tidak perlu pusing, ya. Kalau Anda sadar diri, kalau Anda anak Allah, berkat itu akan mengejar Anda. Anda tidak usah mengejar berkat. Percaya nggak? Ingat, Tuhan selalu bertanya kepada kita, apa yang ada padamu? Tuhan tidak pernah bertanya apa yang tidak ada padamu. Ya, dalam hal yang saya sebut tadi begitu banyak. Ya, misalnya kita ingin yang tadi saya sebut ya, mengenai pekerjaan, usaha, ya kan, karir, jabatan, ya kan, maupun jemaat ya di gereja. Betul. Pertama kali dilakukan itu kita kasih kepada Tuhan apa yang ada pada kita. Misalnya kita hanya ada segini, kita berikan kepada Tuhan. Tentunya pada saat kita memberi, kita pejamkan mata, kita bayangkan apa yang kita inginkan di alam roh. Kita berdoa, kita katakan, Tuhan, aku percaya aku telah melihat di alam roh. Aku percaya aku memberikan apa yang ada padaku. Aku berikan kepadamu, itu terjadi di bumi ini seperti di sorga. Berikan kepada Tuhan. Maka Tuhan yang melakukan mujizat. Betul apa betul? Ingat, setelah Tuhan memberikan mujizat itu terjadi, seringkali orang itu setelah mendapat mujizat, dia stop sampai di situ. Kenapa? Karena caranya Tuhan itu berlapis-lapis loh, memberkati Anda. Ya. Supaya Anda semakin hari semakin diberkati, kian kaya dan sangat kaya sekali. Ya, seringkali kita ini membatasi ya caranya Tuhan memberkati kita. Seringkali kita menyala-nyalakan Tuhan. Kenapa Tuhan hidupnya tidak diberkati dan begini dan begitu? Tuhan, aku adalah anakmu Tuhan. Kau tidak kasihan padaku Tuhan. Tuhan, Engkau kenapa Tuhan aku diproses begini dan begitu. Seringkali orang ngomong begitu. Padahal dia tidak sadar, dia salah dalam hal menabur. Salah dalam hal bersikap. Ya, salah dalam hal memberi. Ya. Firman Tuhan iya dan amin. Dia tidak akan pernah salah. Dari dulu kemarin dan sampai selama-lamanya. Amin saudara-saudara. Ya, percayalah, ingat, setiap taburan benih, ya, nanti saya ngomong ya,
nanti ya pada selesai tentang hal menabur ya, semuanya itu saya kasih tahu caranya berdoanya bagaimana ya. Mari kita buka firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 6. Demikian sabda Tuhan. Camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Seringkali kita hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi kita minta Tuhan tidak hitung-hitungan sama kita. Bagaimana? Tuhan tanya apa yang ada padamu. Tuhan tidak pernah bertanya apa yang tidak ada padamu. Tapi engkau mencuri. Kau hitung-hitungan. Tuhan menanya begitu. Tuhan ingin Anda diberkati. Diberkati seperti 5.000 laki-laki. Belum termasuk istri dan anak-anaknya. Sisanya 12 bakul. Betul-betul. Itu mukjizat yang dilakukan Tuhan dengan sangat fantastis dan luar biasa. Ya. Ingat. Selalu berpikiran positif. Pada saat Anda menabur berpikiran positif. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan mikir nanti bagaimana begini dan begitu. Supaya apa? Supaya berkat itu terjadi dengan cepat dalam kehidupan Anda. Kalau Anda banyak berpikir, banyak timbang sini, timbang sana, apa yang terjadi? Bumi ini seperti di sorga tidak terjadi dalam kehidupan Anda. Anda tidak bisa salahkan Tuhan. Anda terlalu banyak hitung-hitungan. Satu kesaksian. Di mana teman saya dari kecil, dia datang dalam kehidupan saya sudah sekian lama tidak bertemu. Dia bercerita kepada saya. Sudah 1,5 tahun dia tidak mendapat proyek. Saya ceritakan tentang hal menabur kepada dia. Yaitu 5 roti 2 ikan tersebut. Dia lakukan dengan iman. Dalam waktu yang singkat 1 minggu kemudian dia dapat proyek tersebut. Padahal sebelumnya dia mengeluh terus kepada saya. Padahal dia cerita kepada saya bahwa proyek itu banyak sekali ya kan orang yang masuk ikut tender. Tapi dia adalah pemenang tender. Tapi sangat disayangkan sekali. Saya bicara dengan dia. Apakah kamu ingin diberkati Tuhan lebih lagi? Mau. Tapi caranya Tuhan kamu harus ikuti. Kenapa? Karena cara Tuhan kamu diberkati tidak sampai di situ saja. Artinya Tuhan ingin tambahkan lagi proyek kamu, tambahkan lagi karyawan kamu, tambahkan lagi kekayaan kamu, tambahkan lagi hartamu. Mau nggak? Mau. Kalau kamu mau, kamu ikuti cara Tuhan yang kedua. Dia bilang apa? Setelah dia mendengar. Mari kita ikuti sebelum sabda saya berkesaksian, kita baca firman Tuhan terlebih dahulu. Ya. Haleluya. Mari kita buka Mazmur 126. Ya. Ayat 5 dan 6. Menabur benih yang paling tepat dalam situasi kondisi Anda sedang mengalami kesulitan. Firman Tuhan ayat 5. Orang-orang yang menabur benih dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Lihat. Orang-orang berarti berbicara banyak. Bukan satu orang, berarti banyak orang. Orang-orang yang menabur benih dengan mencucurkan air mata.
artinya dia dalam situasi kondisi ekonomi yang sedang dalam kesulitan. Dia menabur dengan sedihnya dan cucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Amin, saudara-saudara. Seringkali kita mendengar sabda firman Tuhan, amin, amin saja. Ya, seringkali kita ke gereja mendengar hamba Tuhan menyampaikan sabda firman Tuhan. Senang kita ketawa-ketawa. Amin. Bagus ya firmannya ya begini dan begitu. Tapi sesungguhnya begitu Anda pulang ya, Anda lupa. Setelah Anda lupa, Anda tidak lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Betul betul. Sehingga apa? Ya, firman itu hanya buat bagus-bagusan saja. Sehingga tidak terjadi dalam kehidupan Anda. Lihat ayat ke-6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Loh, kelanjutannya tuh. Ya. Orang yang berjalan maju dengan iman dia berjalan dan dia menangis ya sambil menabur benih. Pada saat dia menabur benih sedang dalam situasi ekonomi yang sedang sulit, uangnya benih tinggal segitu-gitunya, benihnya tinggal segitu-gitunya, dia berikan kepada Tuhan. Imanmu besar, apapun yang kau katakan terjadilah dalam hidupmu. Amin. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin, saudara-saudara. Lihat firman Tuhan itu tidak pernah salah. Mazmur Daud, di mana Raja Daud bersabda, firman Tuhan katakan, dia melakukan apa yang Tuhan suruh. Terjadi bumi ini seperti di sorga di kerajaan Daud. Betul apa betul? Ya. Penting. Ya, setelah Anda diberkati, Anda masuk step berikutnya. Ya, mari kita buka Matius 6 ayat 3 dan 4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu, dan apa yang diperbuat tangan kananmu, hendaklah sedekah itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Artinya sabda firman Tuhan itu ya, jangan diketahui ya apa yang diperbuat tangan kirimu yang perbuat sama tangan kananmu. Artinya ya kita tidak boleh ngomong ke sini dan ke sana. Ya, agar apa? Ya, satu, ya kita percaya ya setiap dengan iman ya. Iman yang telah kita tabur dan dengan benih yang kita tabur dengan iman itu bertumbuh sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Jika engkau bertanya ke kiri dan ke kanan, ya bertanya kepada istri, kepada anak, ya orang di dalam keluargamu, atau bertanya kepada saudara-saudaramu, atau kepada seorang dengan saudara seimanmu, ya mereka bisa saja menjatuhkan iman Anda. Sehingga benih itu tidak berbuah. Anda mulai berpikiran negatif. Yang positif itu mulai Anda kurangi. Sehingga bumi seperti di sorga tidak terjadi lagi. Seringkali. Ya. Begitu Anda memberikan dengan iman, lihat sabda firman Tuhan. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Artinya kau diberkati. Kau tiba-tiba kau mendapat berkat berlimpah-limpah. Sehingga engkau kian hari kian kaya dan sangat kaya sekali. Mari kita ikuti sabda firman berikutnya. Mengenai buah sulung. Nah, ini kita masuk ke dalam buah sulung. Pertama, begitu Anda diberkati Tuhan, ya. Mari kita buka, kita berikan buah sulung.
Bagaimana caranya? Kita baca firman Tuhan dulu. Karena setiap ucapan yang saya ucapkan itu ada dasarnya. Dasarnya itu adalah firman Tuhan. Kita buka Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu. Ingat, muliakan Tuhan dengan hartamu. Begitu engkau dapat penghasilan pertama. Pertama itu pertama, bukan yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Betul apa betul? Tuhan bilang pertama dan bilang yaitu pertama. Begitu Anda mendapatkan berkat pertama, berikan berkat itu kepada Tuhan. Semuanya. Ya. Seringkali begitu kita mendapat berkat, kita mulai berhitung. Tuhan bilang berikan hasil dari segala penghasilanmu, dari hasil pertama penghasilanmu. Artinya semuanya yang pertama kau berikan kepada Tuhan. Kadang ada yang berpikir, bagaimana ya kalau saya modalnya sekian, untungnya sekian, bayar karyawan sekian, potong listrik sekian, sewa toko sekian, ya, bayar air pump sekian, biaya anak sekolah sekian, biaya les sekian, biaya membantu sekian, biaya supir sekian, ya kan, untungnya tinggal segini, kasih ke Tuhan. Betul apa salah? Saya jawab jawab aja, salah. Yang benar, begitu Anda dapat hasil pertama, berikan semuanya tanpa Anda potong-potong. Kalau Anda potong-potong, itu bukan hasil yang utuh dari yang pertama engkau berikan kepada Tuhan. Artinya, bukan hasil yang seutuhnya kau berikan kepada Tuhan. Ya. Kita buka ayat selanjutnya. Mengenai persepuluhan. Nah ini banyak orang salah dalam hal ini. Maliaki 3 ayat 10, sabda firman Tuhan katakan, bawalah persembahan persepuluhan ini ke dalam rumah, supaya ada makanan di rumahku, ya, di dalam rumah Tuhan. Artinya supaya apa? Di rumah Tuhan itu ada biaya. Biaya apa? Biaya listrik, ya, biaya tempat, biaya apa lagi, ya? Biaya air, biaya pam, betul apa betul? Biaya hamba Tuhan yang melayani di sana supaya mereka bisa makan, yang menyampaikan sabda dan firman Tuhan. Ya. Supaya ada, ya, ujilah aku Tuhan semesta alam, Tuhan bilang. Tuhan minta diuji, ya, aku minta diuji, Tuhan minta diuji, ya. Tuhan akan, setelah engkau memberikan, Tuhan akan memberkati engkau, akan membukakan tingkap pintu-pintu surga, tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat ke atas ribaanmu sehingga tidak ada lagi tempat untuk menampungnya. Betul apa betul? Amin apa amin? Semua jemaat Tuhan yang mendengarkan semua selalu bilangnya amin, tapi mereka tidak melakukannya. Tuhan bilang apa? Namun kamu menipu aku, kata Tuhan. Dengan cara apakah kamu menipu aku? Mengenai tentang persembahan persepuluhan, Tuhan bilang apa? Ya, engkau tidak memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Tapi kan saya sudah berikan. Ya, menurut kamu begitu, tapi sabda firman Tuhan kamu menipu. Bagaimana caranya? Begini caranya. Begitu Anda menghasilkan dapat persepuluhan, katakanlah Anda memberikan persepuluhan itu dalam kurun waktu 1 bulan. Dalam 1 bulan itu ada biaya sewa tempat, biaya ruko, biaya bunga bank, betul betul, ya, biaya karyawan, betul betul, ya,
biaya ini dan itu, biaya rumah tangga, anak dan ini dan itu ya. Sehingga pada akhir bulan Anda hitung semua ya, Anda potong itu semua, betul ya. Anda berikan persepuluhan dari sisanya. Itu bukan persepuluhan, tapi Anda memberikan kurang dari 10%. Anda memberikan sisanya kepada Tuhan. Padahal Anda minta kepada Tuhan, yaitu berkat yang berlimpah-limpah. Yaitu apa? Supaya Bapamu, supaya Allahmu, supaya Tuhanmu membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat ke atas ribaanmu. Artinya apa? Ribaanmu yaitu apa? Penampungan, rekening duit kita di bank. Keuntungan kita, harta kaya ditambahkan kian kaya dan sangat kaya sekali. Itu tidak terjadi dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena engkau menipu Tuhan. Betul. Camkan sabda firman Tuhan ini, iya dan amin. Sabda firman Tuhan itu tidak pernah salah. Seringkali manusia berpikir secara logika sehingga bumi ini seperti di sorga tidak terjadi dalam kehidupan Anda. Jika Anda ingin bumi ini seperti di sorga terjadi dalam kehidupan Anda lakukan itu semua apa yang Tuhan katakan. Amin. Selanjutnya, ya, mengenai persembahan khusus. Persembahan khusus itu bisa kau berikan kepada gereja. Bisa juga untuk pelayanan misi. Bisa juga kepada hamba Tuhan. Bisa juga kepada orang tua kita maupun di mana atau orang tua panti jompo. Bisa juga kepada janda-janda miskin. Bisa juga ke panti asuhan maupun yatim piatu. Bisa juga kepada orang-orang miskin di sekitarmu dan sekelilingmu. Bisa juga kepada saudara dan saudarimu. Bahkan kepada saudara-saudara teman seiman yang sedang membutuhkan maupun tidak seiman. Betul. Sehingga kau berikan. Karena Tuhan bilang apa? Jika kau memberikan sedekah atau memberikan berkat kepada orang miskin, sesungguhnya engkau telah memiutangi aku, kata Tuhan. Artinya apa? Tuhan sudah punya hutang kepada kita. Tentunya Tuhan tidak akan pernah lupa. Kita seringkali melupakan janji Tuhan terjadi dalam hidupan kita. Di gereja kita bilang amin. Hamba Tuhan berkata amin. Betul nggak? Tapi kita tidak melakukannya. Jika Anda melakukannya, Anda pasti diberkati. Ada yang berbicara begini. Bro, ada orang tidak menabur, tapi kok dia hidupnya berkelimpahan kaya raya. Lihat, Anda jangan melihat hidupnya kaya raya berkelimpahan. Anda perhatikan lagi dari mana kekayaan itu bisa didapatkan. Saya percaya itu dari hal yang negatif. Karena segala sesuatu dari hal yang negatif itu bukan dari Tuhan. Ya, cepat lambat malapetaka akan terjadi dalam kehidupan dia. Ya, kalau Anda ingin diberkati dengan caranya Tuhan, tentunya Tuhan memberkati Anda dengan caranya Tuhan, dan Tuhan memberkati Anda dengan caranya Tuhan, dan Anda itu diberkati aman, damai, sejahtera, keluarga bahagia, sehat walafiat, umur panjang, dan mati masuk surga. Betul. Maka terjadilah bumi ini seperti di surga. Seperti yang kau ingini dan seperti Tuhan ingini terjadi dalam kehidupan Anda dan rumah tangga Anda.
Mari kita buka Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingat kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Artinya sabda Tuhan ini, kita itu jangan jemu-jemu membantu orang yang lemah. Lemah secara finansial maupun ekonomi keluarganya. Kalau keluarganya tidak mampu bayar sekolah, kalau kita mampu kita bayarin. Ya. Kalau mereka tidak cukup makan, kita beri mereka makan. Ya. Berkati mereka dan ingat jangan pernah kau minta kembali itu kepada mereka. Setiap pemberian kau berikan kepada mereka, berikan dengan tulus hati yang ikhlas. Supaya apa? Supaya Bapakmu memberkatimu jauh lebih cepat dan terjadi ya di dalam kehidupan Anda diberkati. Luar biasa. Ya. Begini caranya. Saya ngomong sekarang ya mengenai taburan. Setiap taburan yang Anda tabur, pertama 5 roti 2 ikan, kedua persembahan sulung, ketiga persepuluhan, keempat mengenai persembahan kasih. Ya, semuanya itu kau doakan dengan iman, dengan mata terpejam kau bayangkan apa yang kau inginkan itu, supaya terjadi dalam materi, supaya Anda diberkati. Ya, Anda setiap berdoalah dan berkata-kata positif. Ya, jangan ragu, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya, setiap Anda berdoa, ya, Anda ucapkan doa itu seperti ibarat Anda sedang menabur benih atau biji tanaman. Pada saat Anda menabur biji tanaman, Anda bertanyalah kepada Tuhan atau Roh Kudus. Bertanya kepada Roh Kudus. Begitu Anda bertanya kepada Roh Kudus akan memimpin kamu supaya kamu menabur di tempat yang subur. Seperti kita ingin menanam biji, ya, menanam biji benih, yaitu benih buah. Di mana tempatnya? Selalu kita cari tempat yang subur. Betul apa betul? Begitu Anda melihat tempat yang subur, ya, Anda rasakan apakah ada damai sejahtera. Jika ada damai sejahtera, disitulah tempat yang subur di mana Anda harus menabur. Betul betul. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah Raja Damai. Di mana ada Tuhan Yesus, kedamaian itu ada di situ. Betul. Sehingga Tuhan berkenan pada saat Anda menabur, Anda berikan pupuk. Ya, Anda pupuk itu sama dengan doa. Anda berikan doa. Anda yakin dengan iman. Anda sirami dengan air. Anda doa juga itu namanya. Anda berikan lagi apa ya? Anda berikan lagi pupuk hama supaya tidak dimakan hama, ya kan? Supaya bertumbuh dengan sehat. Betul. Ya, Anda ingat pada saat Anda menyirami, ya, Anda bisa 2 kali, bisa 3 kali dalam sehari. Begitu pula Anda berdoa. Taburan doa benih yang Anda taburan itu Anda doakan pagi, siang, sore, dan malam kalau bisa. Supaya cepat bertumbuh. Bukan Anda tidak percaya, supaya benih itu sesuai, ya, tumbuhnya sehat, tumbuhnya itu cepat, tidak dimakan belalang pelahap. Betul ya, tidak dimakan sama hama, ya, dan berbuah lebat, dan Anda menuai pada waktunya dengan sorak-sorai. Betul. Imani semuanya. Doakan di alam roh itu terjadi dalam materi. Doakan setiap taburan benih itu. Anda percaya dengan iman, Anda tuai. Ingat loh, ya, mengenai
hama mengenai belalang pelahap. Seringkali belalang pelahap itu datang dalam kehidupan Anda. Anda yang melakukan firman Tuhan, juga Anda kena makan belalang pelahap. Kenapa? Karena Anda salah dalam memberi. Berbahagialah orang yang mendengar sabda firman Tuhan dan percaya pada hari ini dan melakukannya. Ada yang bicara begini, kalau aku beri nanti bagaimana besoknya? Ingat, janganlah khawatir akan hari esok. Firman Tuhan berkata, hari ini punya kesusahannya sendiri dan besok punya kesusahan yang lain. Artinya kesusahan yang lain saya ubah. Hari ini ada berkat untuk hari ini dan besok ada berkat berkelimpahan untuk besok yang ini, yang lain lagi. Artinya hari ini dan besok pasti jauh lebih baik. Betul-betul. Tidak akan sama karena firman Tuhan setiap hari selalu baik. Jangankah kau khawatir pada saat kau memberi kau akan kekurangan. Kau akan merasa kurang bayar ini, kurang bayar itu. Anda merasa hitung-hitungan takut ini, takut itu. Sehingga bumi ini seperti surga tidak terjadi dalam kehidupan Anda. Tuhan memberikan semuanya berkat itu kepada Anda. Tidak pakai rem. Tidak pakai takut, tidak pakai mikir. Kenapa kau harus berpikir? Lihat, burung di udara Tuhan pelihara. Dia tidak menabur. Dipelihara begitu dengan indahnya. Diberi makan, ya. Dia tidak mati, dia terbang, dia bernyanyi. Betul-betul. Apalagi kita lebih berharga dari burung. Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Dan kita telah diangkat menjadi anak Allah dan menjadi anak Tuhan sekaligus. Betul-betul. Dan kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Ya, Bapak di dunia yang jahat saja kalau minta roti kepada bapaknya, pasti bapaknya memberikan roti. Tidak akan mungkin dia memberikan ular kobra untuk patuk anaknya. Betul gak? Apalagi Bapak kita yang punya alam semesta ini, ya, yang menciptakan segala sesuatunya ini menjadi ada, dan termasuk diri kita. Masa kita minta kepada Bapak kita tidak memberikan kepada kita. Betul-betul. Camkan sabda dan firman Tuhan ini agar terjadi kehidupan Anda. Belalang pelahap. Lihat. Jika Anda salah dalam memberi, Anda tidak sadar. Ya, tiba-tiba terjadi musibah. Terjadi kecelakaan, sakit, atau urusan yang harus mengeluarkan uang banyak. Ya. Atau banyaklah namanya belalang pelahap. Anda ditipu orang, bohongin orang, sehingga Anda mengalami kerugian yang sangat banyak sekali. Ya, bersyukurlah kalau tidak sampai bangkrut, kalau sampai tidak habis semuanya dimakan sama belalang pelahap. Yang mendengarkan sabda firman Tuhan ini, bertobatlah siang ini saya katakan. Jika engkau bertobat, bumi ini seperti di sorga itu terjadi dalam kehidupan Anda. Arti bertobat, Anda tidak lakukan hal yang salah lagi. Anda sudah mendengar kebenaran sabda firman Tuhan ini, Anda lakukan sesuai apa yang dikatakan firman Tuhan. Sehingga bumi ini seperti di sorga terjadi di dalam kehidupan Anda yang mendengarkan semuanya. Ya. Amin. Sebelum kita masuk di dalam doa, mari kita naikkan satu pujian. Show me your way.
di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi, Roh Kudus, kau hadir. Roh Kudus, kau hadir di sini. Dimanapun aku ada, kau hadir. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Angkat tanganmu bersama saya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Oh, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mau bekerja Roh Kudus hari. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Oh, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Sekali lagi, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus, Yesus, Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kau hadir di rumah kami, dimanapun kami berada. Kau bekerja saat kami buka hati. Kau berkarya saat kami membuka hati. Oh, kami haus akan Engkau Tuhan. Jamah kami, ya Roh Kudus. Kami terbatas tanpa-Mu. We need You more, we need You more, we need You more. Jamahlah kami, Roh Kudus. Yes. Yes. Jamahlah kami, Roh Kudus. Dimanapun kami berada, apapun musim kehidupan kami, mampukan kami terbatas tanpa Engkau. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama katakan jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
sekali lagi jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, ya Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus dan terima kasih kepada Allah Bapa. Hamba-Mu telah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Semua yang mendengarkan diberkati dan mereka menjadi pelaku firman. Mereka diberkati karena mereka menjadi pelaku firman. Dan bumi ini seperti di sorga dan di dalam kehidupan yang mendengarkan, yang menjalankan, dan kehidupan keluarga Anda seperti di sorga itu terjadi dalam kehidupan Anda. Terima kasih. Semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan, amin.